Iya, kudu modal kan? Iya. Meskipun ternyata ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik, Bu. Hanya perlu apa? Gatel, betul. Ya. Makanya ibu kemana-mana sok atau bawa bedak salisil. Tergantung sih. Kalau gatel nah hapurnya kayak Kalpanax, Canesten, Fungidem. Bukan endorse ya mah, ya. Tapi ya. Ya Allah, udahlah. Gini sederhananya, nikmat apapun yang bikin tambah dekat sama Allah, serius. Kok meskipun bentuknya motor hilang, Allah tahu motornya ibu pakai kemana aja. Allah tahu motornya kita pakai kemana aja. Semenjak motor hilang jadi nggak bisa kemana-mana, jadi ke masjid deh, serius, bismillah. Ditolong, sama kayak yang korupsi tadi, nggak pengen ketangkep, tapi dibikin ketangkep biar berhenti nyolong, pertolongan, ya, karena pintu dosanya ditutup. Udah begitu, ya. Sama yang enak-enak kata kita juga naik gaji, naik jabatan, belum tentu. Tugas kita satu, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak. Jadi sekali lagi, sederhananya mah gini, ibu punya rumah di ujung jalan, buat pulang harus naik jembatan, nggak ada jalan lain pak, cuman jembatan itu doang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah pisan eta jembatan. Tapi rumahna bobrok, pintunya lepas, kacanya pupus, temboknya jebol, atapnya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Makanya kalau kita gampang stres, pasti gara-gara kita lagi sibuk-sibuk bagusin jembatan, bukan rumahnya. Karena berarti kita ngebangun sesuatu yang pasti kita tinggalin. Pantesan we ngambek, ya. Karena nggak mau tinggal di jembatan kan. Nah sama, sebagaimana buat nyampe rumah itu kita harus naik jembatan, buat nyampe surganya Allah juga kita perlu dunia kok. Saya pengen dapat pahala ngajar, berarti perlu ilmu. Saya pengen dapat pahala sedekah, berarti perlu harta, perlu jadi orang kaya, ya kan? Ya udah. Cuman ya itulah para sahabat juga kayak begitu. Semua yang ada di dirinya, ujian, jembatan, tujuannya satu, bikin tambah dicintain Allah, enggak beres. Yang repot kalau ternyata malah jembatannya jadi tujuan utama, hartanya jadi tujuan utama, makanya tahu-tahu pas ketipu nangis. Agak lucu tapi ketika sholat gak pernah nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih di hatinya selain Allah jadi ngambek wae. Udah. Sama tujuan kajian ini bikin kita jadi ingat Allah, ya. Karena kalau tujuannya Allah, tenang, enak. Penutup nih sebelum tanya jawab. Bentar. Ya. Ada yang lihat bulan purnama pernah? Bulan purnama teh? Sebentar, saya baterainya gitu. Lihat bulan purnama, berantem, dengki. Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya doang, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Karena semua tinggal keluar rumah, lihat bulan barengan, kelihatan. Gak usah berantem. Itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit. Contoh, dunia. Udah mah dapetinnya kudu bakbek, begitu bonyok, benjut, benjol, belum tentu dapet. Ya. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Kebayang 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama? Gimana rusuhnya negara kita?
tahun 2024 yang rebutan cuma 3 aja berantemnya tetap se-Indonesia. Iya. Ya. Tapi kalau 270 juta penduduk Indonesia semuanya pengen ke surganya Allah, mahi itu surga buat 270 juta orang. Mahi, mata kayak cimahi ada lagi-nya. Ya. Cukup. Gak perlu berantem. Makanya kadang sederhana, Bu, punten. Kalau jelas-jelas tadinya kita akur-akur aja, semajelis taklim, segrup, sekelompok, bahkan dulur, saudara, berantem, sederhana. Pasti ada dunia nyelip di antara kita. Kalau nggak rebutin apa tuh? Usaha bareng-bareng, semua tujuannya ke Allah. Akhirnya semuanya ikut rugi. Ya udah, yang penting kan tetap jadi amal soleh. Mau ditukar? Kita dapat semua yang kita pengen, saldo 800 T, harta, jabatan, popularitas semua punya. Tapi seumur hidup nggak ada perbuatan kita yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa naon? Emang laku itu duit dan jabatannya di hadapan Allah. Atau bisa jadi orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, lebih sering dihina, dicaci, diremehin, direndahin. Tapi tiap ketemu orang, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Udah, kita bukan di tempat tinggal, kita di tempat meninggal, dan kita lagi nunggu. Kalau ditanya siapa diri kita, biasanya apa jawabannya? Oh, saya dokter di rumah sakit ini kok. Oh, saya kepala di sini kok. Oh, bla bla bla. Mulai sekarang kalau ditanya, perkenalkan siapa dirimu, jawab dengan persamaan kita semua. Saya hamba yang lagi nunggu mati, sambil nyiapin bekal buat hari mati, sambil mudah-mudahan jadi ibu yang baik bagi anaknya, istri yang baik bagi suaminya, anak yang baik bagi orang tuanya. Itu kan status kita semua. Nah, kalau mikirnya kayak gitu, mau belagu nggak bisa, dah hamba. Ya. Mau kufur, ingat yang lebih banyak nikmatnya, nggak jadi. Udah lah, nyambung ke Allah aja. Karena kalau nggak sempit. Yuk bikin majelis taklim. Alhamdulillah rame. Tahu-tahu dapat info, jeng, tahu nggak si Tete itu sekarang pindah ngaji di sana loh. Apa? Dasar pengkhianat. Ibu nanaonan. Kan ya serius. Kita nggak akan ditanya ini yang datang berapa orang, ditanya apa niat kita ngadain kajian hari ini, ya, hasil. Sama ibu, kalau niatnya betul pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala nggak? Tapi kalau niatnya cuman pengen selfie sama si Koko, ya tadi ya, si Koko nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Jadi doakan we nya bu. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoakan. Ya Allah, ya si Koko ngomong wae. Biasa geng Koko mah jualan handphone dah di BEC. Ya. Ngomong wae. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Bu, janji ya, doain ya. Ya, doain Koko, boleh minta request nggak? Doain Koko mati husnul khotimah ya. Serius, doain nanti habis sholat ya. Ya, ya udah kok kabarin we kapan matinya. Ya nggak bisa gitu, ya kan nggak tahu saya juga ya. Ya. Sama kalau boleh minta lagi, punten ya emang ngalunjak. Suatu saat saya meninggal, tolong sholatin ya. Ya. Kalau jauh gimana kok kan bisa sholat goib? Punten, hadis riwayat Imam Muslim, al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa seorang beriman wafat, lalu dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak musyrik, maka doa dari 40 orang itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Ini kan lebih dari 40. Ya. Cuman itu dia kok nggak bisa ngabarin kapan matinya. Ya. Mudah-mudahan pas lagi ngaji kayak gini ya. Nggak usah sekarang ya. Sila. Ya, begitu. Kita sisakan waktu untuk Ibu habis ini mau tanya jawab atau foto-foto?
Oh, foto nggak mempan nggak jauh, nggak padambung. Besok dikembalikan kepada Sadah ya, Fadol. Udah boleh duduk belum, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita dapat ilmu dari Pak Denis yang berhubungan dengan Allah. Ya, kembali lagi saya mempromosikan ini untuk buku yang original dalam Ustaz. Alhamdulillah, yang tadi mati itunya apa namanya, teleponnya dipakai yang lain. Tadi saya sudah bilang yang membutuhkan boleh nanti di depan ada booknya dari tim Kodenis. Hanya dengan 150.000 saja ya, Ibu bisa mendapatkan buku ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz, sama Kodenis, dan juga bisa. Alhamdulillah, makasih dari Bungo ya, Jambi, Provinsi Jambi. 6 jam lagi sih dari Jambi. Judulnya bagus ya. Ibu yang dan Bapak yang Sampai nyetrika ya, selamat nyetrika. Kade Tutung. Baik, Hati-hati gosong. nanti mohon izin ya, ada jemaah bertanya, boleh? Boleh. Dari bapak-bapak dulu ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Kita Di Masjid Agung alun-alun Cimahi. Sunda tiasa bismillah. Ya, betul. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kok, nama saya Dedi dari Bandung Kok. Siap, mangga. Apa kiatnya dan kita terus selalu istiqomah di dalam ibadah Kok? Mohon saran dan Kiat istiqomah dalam ibadah. Baik, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Satu, kita kumpulkan dari nasihat guru-guru kami ya. Satu, minta tolong sama Allah. Karena kadang kita lupa minta tolongnya. Contoh, kadang kita bangun tahajud bergantungnya ke alarm, lupa untuk doa, ya Allah bangunin saya tahajud ya Allah. Karena kalau Allah bangunin, nggak pakai alarm kayak bangun, pengen pipis, digigit nyamuk, bangun. Dua, iman itu bertambah dan naik turun ya. Yazid wa yamkus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Jadi taatnya ada nikmatnya, maksiat juga ada nikmatnya. Kalau kita diam di tengah-tengah, nggak akan nikmat dua-duanya. Ibadahnya susah taat, maksiatnya juga nggak akan enak. Mendingan taat-taat sekalian. Dan karena pasti turun kalau lagi futur, dan pasti akan futur. Kalau lagi futur jangan sendirian, maksakan ketemu orang Pak ya. Kayak gini ketemu orang, semua lagi ngaji, semua lagi baca Quran, kita malu kalau pengen main game sendiri. Makanya malu itu sebagian dari iman. Jangankan maksiat Pak, perkara yang gak dosa aja, punten ya, misalkan ngorong di hadapan orang kan malu, padahal ngupil gak dosa ya, kecuali kalau dipeperin ke orang ya. Terus sering-sering wisata rohani Pak, ke kuburan. Jadi ya Allah, dia dulu lebih kaya dari saya, lebih tampan, lebih cantik dari kita. Ketemu anak yatim, ketemu orang yang sakit, aduh, masalah kita langsung jadi receh Pak ya. Seterusnya apalagi, mudah-mudahan punya guru, jadi ada yang bisa marahin, bisa ngomelin, bisa negor. Terus apalagi, guru-guru kami juga menerapkan yang namanya ikop. Ikop itu hukuman. Contoh, ada guru-guru kami yang kalau dia malamnya nggak tahajud Pak, maka dia mewajibkan dirinya nanti duhanya 12 rakaat. Kalau udah tahajud, maka ya dia kurangin duhanya jadi 8 rakaat misalkan. Ya, kayak gitu. Dulu juga ada pemuda-pemuda yang punten ya, dia nggak punya saluran untuk menyalurkan syahwatnya, tapi nikah belum mampu. Makanya mohon maaf, ketika naudzubillah dia ngelihat yang nggak boleh, maka dia berjanji untuk baca Quran 1 juz. Kan lumayan, punten ya, malam-malam besok udah harus berangkat kerja pagi, syahwatnya nggak bisa dia kendalikan. Tapi dia mikir, aduh kalau saya nonton yang nggak boleh nih, naudzubillah bikin dosa, belum mandi wajibnya, belum segala macamnya, belum nanti baca Quran 1 juz, wah bisa beres jam berapa nih, mendingan nggak jadi dah, tidur ya.
Dengan adanya ikut, dan ini nggak ada jurinya Pak, benar-benar antara kita sendiri sama Allah. Cuman kita berani jujur nggak di hadapan Allah? Karena nanti kita udah janji, terus kita nggak nepatin, itu juga nggak ada yang negor, orang nggak ada yang tahu kok. Tapi mereka guru-guru kami, masya Allah, menetapkan ikop ke dirinya sendiri, ya, mewajibkan. Sehingga kira ketika futur, aduh, nanti harus ada hukumannya, harus ada ganjarannya, ya. Makanya ke anak-anak kecil juga kan suka kalau berkata kasar, ayo sedekah nak 20.000, kan bikin jadi nggak berani ngomong yang orang tuanya nggak suka, ya. Dan memang kalau ditanya lagi misalkan doanya, boleh doa Nabi yang ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa untuk minta supaya nggak kembali kepada ngaco dan sesat lagi setelah Engkau berikan kami hidayah ya Allah. Ya bismillah, ya. Kita nggak tahu, Allah tahu masa lalu kita kayak gimana, tapi hari ini kita udah lagi di masjid nih. Ya bismillah, doa seperti tadi, ya Allah mudah-mudahan nggak balik lagi yang kesalah lagi. Salah lagi balik lagi ke masjid lagi. Alhamdulillah nggak ada batasnya. Batasnya cuma satu, mati. Jadi sesederhana setiap kali kita habis maksiat nggak mati, habis maksiat nggak mati, berarti Allah lagi nungguin tobat kita. Kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita, gampang matiin aja waktu lagi maksiat. Ya, surat 35, surat Fatir ayat 45 ayat terakhir. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas perbuatannya, tidak tersisa makhluk bernyawa yang bergerak di muka bumi. Lihat, nggak tersisa, mati semua. Berarti saya, bapak, ibu pantas mati atas dosanya. Cuman kenapa ini rame keneh? Nggak mungkin kita nggak punya dosa. Allah terusin di ayat yang sama, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Kita lagi ditungguin. Tinggal kita mau nungguin, mau gunain sisa waktu dari Allah ini untuk apa? Ya. Nggak ada batasnya. Mau maksiatnya 100 kali, tobatnya 100 kali. Terus saja. Selagi belum mati, berarti Allah lagi nungguin. Mudah-mudahan matinya pas lagi taat. Ya, sila. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar dari Sarijadi. Tadi pertanyaannya sebagian sudah dijawab ya. Kalau kondisi kita futur, itu kita lagi rendah, kita tuh malas itu luar biasa. Mulai dari godaan syahwat, godaan kekurangan diri ya, kita rendah diri, kemudian amarah. Ya. Jadi sebagian sudah menanyakan Alhamdulillah. Muncul pertanyaan berikutnya dari saya kepada Ustaz Denny. Saat tadi futur, tadi sudah diberikan kiat-kiatnya oleh Prof. Dennis tadi ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi petunjuk untuk kami semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana saat futur itu terjadi, kita telah melaksanakan kiat-kiat tadi, tips-tips tadi, namun godaan itu atau futur itu intervalnya lebih dekat dan makin besar. Iya. Kira-kira kalau sudah makin besar itu kadang sudah terjadi hal-hal katakan sholat kita lalai ketinggalan, kemudian ada rasa bersalah, tapi itu terjadi lagi. Nah, hati ini berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tapi itu terjadi dan makin hebat. Iya. Apa kalau udah kondisi seperti ini, apa pamungkasnya atau doa satu jagatnya seperti apa? Iya. Dennis, mohon petunjuk karena ini terjadi di kita ya, di teman-teman baik saya maupun teman-teman. Baik, bismillah. Seperti ini bagaimana sapu jagat, sapu jagat. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Memang obat terbaik untuk semua masalah itu tobat, Pak. Ya. Ulangi, obat terbaik untuk semua masalah itu tobat. Karena ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. An-Nisa ayat 79. Ada kebaikan datangnya dari Allah, ada keburukan datangnya dari diri sendiri.
atau 42 surat 42 Asy-Syura ayat 30, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau ada keburukan yang terjadi di diri kita, pasti diundang oleh tangan kita sendiri. Jadi memang tobat ya ditobatin ya. Dan alhamdulillah tadi nggak ada batasnya. Kalau udah tobat masih maksiat lagi, terus lagi, keulang lagi, ketahuilah yang paling bahaya bagi diri kita bukan jahatnya orang, tapi dosa kita sendiri. Karena kalau kita nggak mau pakai gerbang tobat, Pak, mau nggak mau nanti Allah balas pakai sesuatu yang lain. Punten, yang korupsi baru berhentinya nunggu di penjara. Dia punten loh, waktu dia ditangkap itu kadang nggak kehitung loh itu korupsi yang keberapa. Berarti kan dia sebetulnya punya ratusan kesempatan untuk tobat kan. Cuman karena nggak mau tobat-tobat, mau nggak mau kudu dijewer. Nah kita gimana nih? Kita pengen datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu? Enggak sih kalau pengen nunggu dijewer dulu mah, punten. Memang iya, ada orang yang benar-benar baru lari ke Allahnya nanti setelah dipenjara dulu, digebugin orang dulu, ditipu abis-abisan dulu. Cuman masa iya nunggu gitu dulu? Jadi si fungsi akal di sini mesti main. Ini saya gini lagi, suatu saat bakal ada hancurnya nih saya nih. Saya pengen berhenti sekarang mumpung belum hancur atau entar gitu. Itu yang saya pikirin dulu waktu pulang dari Thailand, karena mau nggak mau ini harus berhenti. Cuman pilihannya dua, mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Karena saya lihat orang-orang yang berhenti di sana bukan sebagai pemain yang pasti kalah ya, tapi sebagai bandar judi yang selalu menang. Mereka berhentinya tuh dengan semua yang gak enak. Kencing nanah dulu, HIV AIDS dulu, dikhianatin anak istrinya dulu, kabur sama laki-laki lain. Saya nggak mau nunggu kayak gitu dulu. Nggak ada, serius nggak ada yang berakhir bahagia dari maksiat itu. Ya, nggak ada. Maka karena nggak mau nunggu itu, ya udah maksa. Mau nggak mau gimana? Allahumma paksakeun we Pak Wisila. Karena malas ngaji paksain ngaji, malas sholat paksain sholat. Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Dan kalau kita nggak mau maksain diri, Allah yang paksa Pak, serius. Orang udah kepalang di penjara kan mau nggak mau sholat di dalamnya. Mau pengen maksiat juga udah nggak bisa di dalam mah. Ya. Pertanyaannya, masa iya nunggu itu dulu? Ya, masa iya nunggu itu dulu? Dan sekali lagi, kalau itu terjadi, terulang lagi, ya itu dia. Sebelum nyawa nyampe kerongkongan, pintu tobat selalu terbuka. Tinggal kitanya mau tobat nggak? Karena izin. Kadang punten ya, kita belajar kan macam-macam. Ayat Allah di Al-Quran juga ada yang janjiin kenikmatan, ada yang mengabarkan dengan ancaman. Kalau emang kita harus belajar dengan ancaman, punten. Dosa kalau terus-menerus dilakukan ujungnya dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matiin waktu lagi maksiat. Kenapa dibuka aibnya kok? Allah senang yang mempermalukan hambanya? Enggak, karena ada hamba yang Tuhannya mulut orang, bukan Allah. Buktinya yang selingkuh baru berhenti ketika viral. Coba nggak ketahuan, gaspol. Ya punten, bisa jadi Tuhannya mulut orang. Yang kedua, Allah matiin atau lagi maksiat punten. Ini yang cerita Agim langsung. Saya tentu nggak sebut lokasi, tempat dan siapanya ya. Tapi ada pejabat di daerahnya sendiri masing-masing. Meninggalnya di hotel murah remang-remang pinggir jalan tanpa busana dengan sesama laki-laki. Hina nggak? Hina. Pertanyaannya saya ganti. Kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayangnya, akankah tega matiin hamba dalam keadaan sehina itu? Kalau maksiatnya baru sekali seumur hidup, nggak mungkin. Begitu dicek, istrinya tahu, anaknya tahu, orang-orang terdekatnya tahu, berarti dia udah pernah dengan fase pertama tuh dibongkar, tapi dedeyan. Maka karena nggak mempan juga setelah udah dibongkar, mau nggak mau Allah matikan dia dalam keadaan maksiat. Bisa jadi 1000 orang berhenti gara-gara dengar kisah ini. Serius. Saya banyak bicara tentang berantas perjudian. Efek sampingnya apa? Orang datang ke rumah minta dilunasin utang judinya. Serius. Tapi biasa akhirnya ditanya, Pak, punten, ini Bapak yang tadinya punya harta, tabungan, kerjaan enak, punya perusahaan, punya bisnis, sampai hancur kayak gini, sampai tidur di emperan Indomaret. Itu Bapak judinya baru sekali seumur hidup atau udah nggak kehitung? Nggak kehitung.
Nggak mungkin kalau sekali seumur hidup Allah langsung hancurin segitunya tuh nggak mungkin. Allah segitu baiknya kok. Makanya pilihannya di kita, Pak. Kita pengen tunggu Allah buka dulu atau bahkan Allah matiin dalam keadaan maksiat. Tapi kalau itu mah udah telat sih. Ya. Atau kita berhenti dari sekarang, serius. Sebelum kita yang kena batunya. Jadi kalau ada sampai yang kena batu gitu itu ya orang nyebutnya kena azab ya. Itu teh bukan Allahnya jahat, punten. Satu bisa jadi dianya keterlaluan melampaui batas, ya. Karena gitu pilihannya dua dosa itu. Allah tutup, Allah buka aibnya atau Allah matiin waktu lagi maksiat. Tinggal kita mau pilih apa, ya. Bismillah berhenti dari sekarang, ya. Dan itu dia harus ketemu Ustaz, punten ya. Selain alasan saya dakwah, selain diminta guru, selain untuk yang mudah-mudahan jadi penggugur dosa yang lama, salah satu alasannya biar jadi rem, Pak. Karena dulu di awal-awal ngaji mah kan malu atuh siang ngaji, masa malamnya diajak maksiat sama dunia yang lama, masa kita iya-iyain aja? Malu kan, ngerasa munafik. Ya. Makanya teh paksain pakai tiung teh, serius. Jadi ketika nanti teman-teman yang ngajak ngaco, aduh keur nganggo ieu. Punten ya mah. Kan nggak masuk, nanti yang dihina Islamnya bukan sayanya. Makanya itulah malu sebagian dari iman. Paksain dulu. Ngaji gak bisa capek, Pak. Habis di sini pindah kemana, sini pindah kemana. Cuman kan ketika akhirnya ada godaan maksiat datang, baru ngajakin orang biar jangan maksiat. Masa kita sendiri gitu? Jadi punya rem gitu, ya. Itulah pentingnya kita berada di lingkaran yang mana, ya. Jadi punya rem, bismillah, ya. Mungkin itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz satu lagi ya. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Pada larang. Sok mangga teh. Bagaimana membedakan antara ujian ulama yang kelas menghadapi kesulitan Bagaimana bedain ujian kelas dan azab untuk naik kelas, atau azab bagaimana susah jika sedang menghadapi kesulitan hidup. ya. Ini mirip dengan yang tadi udah dibahas izinnya. Gimana cara kita cari tahu ini kita kepahitan yang dialami itu ujian untuk naik derajat atau ya untuk gugurin dosa. Itu dia teh, lihat perih nggak teh? Serius. Karena kalau misalnya ngerasa aduh sedih, bad mood, seharian teh pengen nangis, punten, mungkin ada dosa yang harus digugurkan. Karena lihat ya punten, nggak usah juga para nabi. Ada guru-guru kami yang saya tahu hidupnya berat banget, tapi ketemu teh senyum gitu, ngerasa enggak, biasa aja, saya cuma lapar doang kok. Tapi kan lapar teh sakit perutnya, ya mendingan lapar daripada hilang iman. Ya. Ayo pakai riba aja ini supaya bisa punya motor. Ayo ini ambil pinjol aja supaya nggak mau. Mending lapar daripada ngambil yang haram. Dan merekanya nggak ngerasa perih gitu, ngerasain kelaparannya. Di saat orang lain nggak pernah kelaparan, sekedar makan rendang-rendangnya beda restoran bisa ngambek, coba bayangin. Karena itu dia, kalau Allah pengen gini, bisa jadi ada dosa yang belum bisa digugurkan karena ya punten ibadah kita sakitu-kituna, Bu. Makanya Allah kirimin penggugur dosa. Penggugur dosa biasanya perih, pahit, dikhianatin sama orang yang kita sayang, ya. Kalau untuk atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi deh gimana amal kita kurang. Kita bukan Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat, Imam Ahmad, dan gak mungkin kuliah kulhu kayak kita, ya. Terus kita gimana? Ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Nah, berarti yang ngalangin kita ke surga teh dosanya lira, dosa sendiri, ya. Terus ibadah kurang, kumaha deui atuh? Mau nggak mau ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Bismillah, nggak ada yang sia-sia. Serius, kalau suatu saat kita mati terus nyampe surga, bisa jadi bukan karena ibadah kita teh, bisa jadi karena sabarnya kita ngadepin hidup di dunia. Akan ada harinya kita antri di pengadilan Allah, terus ternyata ngelihat hukuman orang perih banget, pas giliran kita, aduh kok lolos.
Ya kan di dunia kamu sabar menanti keturunan. Kan kamu di dunia sabar ngadepin suami kamu main slot melulu. Nggak ada yang sia-sia itu. Nggak ada yang sia-sia. Serius. Akan ada harinya kita berkata, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Alhamdulillah saya yang difitnah ya Allah. Kalau ganjarannya surganya Allah, nggak apa-apa teteh. Di dunianya tetap ikhtiar maksimal, tetap ikhtiar, tetap jungkir balik, berjuang. Tapi Allah nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Ya. Kita mau kumaha tuh. Zuhur 2:30, asar 6:30 kurang mah. Gara-gara nanggung 2 episode deui ya nggak Bu? Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget kita mau. Oh iya di kantong. Tapi kan istiqomah kok, istiqomah naon, istiqomah kuliah kulhu. Enggak, kemarin ganti ge ina atau ina kan? Ya Allah. Kalau sujud lama ya kok jangan sembarangan. Sujudnya lama gara-gara mikir kan. Habis ini tasyahud apa berdiri teh? Atulah, jujur we kita mah ya. Terus amalan kayak gitu. Pengen nyampe surganya Allah. Patuh pantas dikirim fasilitas biasanya. Fasilitas penggugur dosa. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Yang penting jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, nggak bisa ditutup dengan doa saja. Oh iya, bismillah. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. Punten yang belum kejawab, mudah-mudahan nanti kau bisa kesini lagi, ngaji bareng lagi. Kalau enggak di WA Bu ya. WA ke si teteh maksudnya ya. Dan bismillah, mudah-mudahan kita nggak cuma dikumpulin di sini tapi kelak juga dikumpulin di surganya Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Kita tunduk sejenak. Ingat kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, doa itu pilihannya 3 Bu. 1 dikabul, kalau nggak dikabul dijauhin dari musibah, kepleset nggak jadi, ketipu nggak jadi. Atau yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Serius, nggak ada doa baik ditolak tuh nggak ada. Cuman nggak melulu dikabul. Kadang dalam bentuk ibu nggak jadi ketipu, buktinya sehat-sehat aja. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang sen kiri belok kanan, tetap we nyampe ke sini. Betul? Sekalinya sennya bener, ketutupan tiung. Ya udahlah, yang penting syar'i ya. Alhamdulillah. Bismillah, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup sujud tahajud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu mengakui dosanya di hadapan-Mu ya Allah. Engkau tahu apa yang kami perbuat di saat sendirian. Engkau juga yang menutupi aib-aib ini di hadapan saudara-saudara kami ya Allah. Mudah bagi-Mu membuka, mudah bagi-Mu menghukum, tapi Engkau malah membuat kami masih dianggap baik oleh orang ya Allah. Terima tobat kami ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosanya. Namun kepada siapa lagi bisa mohon ampun selain kepada-Mu? Ampuni dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sengaja tidak sengaja, telah lalu maupun baru akan terjadi. Engkau tahu semuanya ya Allah, dan Kau punya hak menghukum kami kapanpun ya Allah. Maka tolong jangan biarkan kami wafat sebelum tobat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah.
Jika ada keluarga, orang yang kami sayang yang belum mau sholat, belum mau menutup aurat, Engkau anugerahkan hidayah ya Allah. Engkau yang genggam hati mereka ya Allah. Kami tidak ingin hanya kumpul di dunia yang sebentar ini ya Allah. Kumpulkan kami juga kelak di surga-Mu ya Allah. Meskipun kami juga tidak tahu ibadah kami diterima atau tidak ya Allah. Jauh dari kata sempurna ya Allah. Terima amal soleh kami ya Allah. Sayangi ayah, ibu, pasangan, anak-anak kami ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zalim. Mudahkan dalam ketaatan, istiqomahkan dalam ketaatan. Ampun ya Allah. Kami tidak ingin terpisah dengan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Kami tidak tahu sampai usia berapa bisa dampingin mereka ya Allah. Kami tidak tahu bisa 24 jam dengan mereka atau tidak mungkin ya. Maka anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Matikan hamba husnul khatimah ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan maksiat su'ul khatimah ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami harus wafat di sana ya Allah. Selamatkan negeri ini ya Allah. Anugerahkan hidayah kepada orang-orang yang mengaku jabatan dan kekuasaan ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang takut kepadamu ya Allah. Dan jangan sia-siakan buah kesabaran kami ya Allah. Meskipun jauh dari kata sempurna, izinkan kami kelak dikumpulkan di surga-Mu. Dan jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Akang, Teteh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafin, dinasihatin, dikoreksi. Kalau ada kebaikan semuanya dari Allah dan kita hanya bersyukur kepadanya.